Hai teman-teman, pada video kali ini topik yang akan kita bahas yaitu dampak penggunaan handphone. Handphone merupakan suatu hal yang sangat penting di masa-masa sekarang. Setiap orang selalu membawa handphone kemanapun ia pergi. Maka dari itu, mari kita mengetahui sejarah handphone tersebut. 3 April 1973 muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan timnya. Dulu berat telepon genggam yaitu 2 kg dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar 1 juta US dollar yang belum dipasarkan ke publik. 1983 telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatec 8000X mulai dijual dari Chicago. Diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi daya selama 30 menit waktu bicara. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia, dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon rumah, dan telepon genggam bahkan internet bukan hanya melanda kota, namun telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh anak. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi. Tapi banyak juga anak yang sering menyalahgunakan, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut dampak positif dan negatif pada handphone. Dampak positif pada handphone: mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatif: pertama, mengganggu perkembangan anak. Canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Terlebih lagi, ada juga yang menggunakan handphone untuk mencontek saat ujian. Bahaya radiasi elektromagnetik: radiasi tersebut dapat menghambat perkembangan syaraf, akibatnya sulit berkonsentrasi dan gangguan pada penglihatan. Yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat. Apalagi HP merupakan perangkat yang mudah dijual, sehingga anak-anak yang memegang HP bisa diincar oleh penjahat. Maka dari itu, mari kita mengetahui 6 cara pencegahan penyalahgunaan pada handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal yang menyangkut pornografi dan porno aksi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah, atau bisa juga dengan mematikan handphone saat pelajaran berlangsung, agar tidak mengganggu konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu antara belajar dan penggunaan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, dapat memperbanyak konten-konten religius pada handphone. Yang terakhir, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan, guna mencegah hal yang tidak diinginkan.